Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjazilah. Saya dari kelas 3C. Saya mahasiswi pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik, yang saya dapat buku di sini yaitu yang berjudul Akhlak Tasawuf. Di sini sudah saya memaparkan materinya. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pengertian tasawuf. Yang pertama itu potensi manusia ada 3. Yang pertama itu fikih. Yang pertama itu fikih. Fikih itu membersihkan panca indera, bisa disebut dengan toharo. Yang kedua itu filsafat, meluruskan akal pikiran. Dan yang ketiga itu tasawuf, yaitu menyucikan hati. Selanjutnya yaitu tasawuf adalah konsep dalam Islam yang menekankan pada penyucian jiwa, akhlak mulia, dan kedekatan dengan Allah. Dan adapun definisinya tasawuf di sini yaitu penyucian jiwa, zuhud, bijaksana, sederhana, dan selalu beribadah. Dan tasawuf juga itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan teladan Nabi serta sahabat. Dan manfaat tasawuf di sini yaitu membimbing manusia agar kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan membawa ketenangan batin dan menjadi benteng dari pengaruh negatif dunia. Kesimpulan dari materi tasawuf ini adalah inti ajaran Islam yang menjaga manusia dari pengaruh dunia yang menjerumuskan dan memberi solusi atas krisis spiritual modern. Selanjutnya, bab kedua yaitu maqamat. Yang saya ketahui di sini, pengertian maqamat itu adalah tahapan yang harus ditempuh sufi untuk dekat dengan Allah. Jenis-jenis maqamat: yang pertama taubat, yang kedua zuhud, yang ketiga wara, yang keempat fakir, yang kelima sabar, yang keenam itu ridho, yang terakhir itu tawakal. Inti dari maqamat ini adalah proses terhadap untuk mencapai akhlak mulia. Dan adapun proses spiritual yang pertama itu takhali. Apa sih takhali itu? Yaitu membersihkan diri dari sifat buruk. Yang kedua itu tahali, yaitu menghiasi diri dengan sifat baik. Yang ketiga tajalli, yaitu memacarkan akhlak mulia. Dan hal itu seperti keadaan spiritual sementara. Apa sih pengertiannya? Yaitu keadaan mental spiritual yang datang sebagai anugerah Allah. Contoh: khauf, tawadhu, ikhlas, syukur, cinta, atau mahabbah. Dan yang terakhir itu takwa. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara meraihnya hal atau keadaan spiritual sementara? Di sini sudah saya paparkan, yaitu dengan cara riyadhah. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu mujahadah. Yang ketiga khalwat. Yang keempat uzlah. Yang terakhir muraqabah. Supaya teman-teman di sini tidak bingung apa sih perbedaan maqamat dan hal, baik, di sini saya akan menjelaskannya. Maqamat itu adalah hasil usaha manusia, sifatnya tetap stabil. Hal adalah pemberian Allah, sifatnya sementara. Selanjutnya di bab ke-3 yaitu mahabbah, atau bisa disebut dengan cinta ruhani
mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengertiannya mahabbah? Ya, baik. Definisi mahabbah itu yaitu cinta rohani mendalam kepada Allah. Tujuan mahabbah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu mendapatkan ketenangan batin, dan yang ketiga itu melebur dalam sifat-sifat Allah. Selanjutnya, tingkatan mahabbah. Yang pertama, orang biasa, yaitu seperti zikir dan memuji Allah. Dan yang kedua, orang sidik. Sidik itu adalah cinta karena mengenal Allah, penuh kerinduan. Dan yang ketiga, orang arif, cinta sejati melebur dalam sifat Allah. Nah, di sini juga saya udah memperlihatkan apa saja alat mencapai mahabbah. Yang pertama itu kolbi, yaitu hati, sir, dan ruh. Dengan syarat hati dan ruh harus disucikan. Jadi kesimpulan mahabbah itu adalah cinta murni kepada Allah, bukan karena dunia, melainkan karena Allah semata. Selanjutnya bab terakhir, yaitu bab keempat, ma'rifah. Definisi ma'rifah: pengetahuan batin tentang Allah melalui hati, bukan sekedar akal. Kedudukan ma'rifah itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagian ulama maqamat, itu berarti tetap. Dan yang kedua, sebagian hal atau pemberian Allah. Dan yang ketiga, menurut Al-Ghazali, ma'rifah mendahului mahabbah. Dan yang keempat itu menurut Al-Kalabazi, yaitu ma'rifah sesudah mahabbah. Selanjutnya, pandangan tokoh. Yang pertama, Al-Ghazali. Terbukanya rahasia ketuhanan, bahkan memandang wajah Allah secara batin. Dan pandangan tokoh yang kedua itu Zun al-Nun al-Misri, yaitu pengetahuan hakiki tentang Allah melalui hati sebagai anugerah, bukan hasil akal. Jadi kesimpulan apa yang saya sampaikan tentang ma'rifah yaitu tingkat pengetahuan tertinggi dalam tasawuf, yaitu mengenal Allah dengan hati, bukan sekedar pengetahuan akal. Mungkin sampai sini saja presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.